Ya, oke, sambil kita menunggu teman-teman yang lain, eh, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan lanjutan kita dari kegiatan belajar mengajar mata kuliah kewirausahaan. Saya minta maaf minggu lalu tidak sempat masuk ke kelas ini karena ada kegiatan yang harus saya selesaikan. Jadi minggu ini saya akan menyampaikan semacam gabungan dari apa yang harusnya saya sampaikan minggu lalu. Pada minggu ini kita akan belajar tentang visi dan misi, kemudian model usaha. Ya, bagaimana suatu usaha itu bisa menghasilkan uang dari sistem yang mereka punyai. Gitu. Ya, mungkin kalau Anda ingat minggu lalu itu saya buatkan pertanyaan-pertanyaan. Bisa jadi kalau saya yang dikasih pertanyaan-pertanyaan seperti itu tentang apa yang saya akan lakukan, kalau misalnya saya memiliki gaji atau pendapatan 2 juta kah, atau 5 juta, atau 10 juta, mungkin saya akan memulai suatu usaha. Usahanya bisa jadi modelnya seperti ini. Ya, bisa jadi saya akan jualan bakso. Nah, kenapa jualan bakso? Karena ya ini merupakan salah satu makanan favorit saya, juga makanan favorit dari orang-orang yang ada di sekitar sini. Dan saya rasa banyak orang yang akan tertarik untuk membeli bakso yang apa namanya dijual di kompleks saya. Nah, tetapi bagi apa namanya bagi kita yang mulai usaha tersebut, kalau kita perhatikan tukang-tukang bakso yang sudah memulai usahanya sebelum kita terkadang melihatnya gambaran seperti ini, abang yang satu ini, yang jualannya keliling, begitu, keliling kompleks, ya, sampai di tiap blok-blok perkotaan. Nah, ini merupakan contoh dari abang bakso yang memiliki usahanya sendiri. Ya, sedangkan kalau bagian yang ini sudah berkembang dengan pesat, dia punya usaha, di mana dia sudah punya tempat sendiri, dia punya ruko sendiri misalnya, atau tenda sendiri, yang di mana tempatnya itu sudah ada tempat duduknya masing-masing untuk pelanggan menikmati baksonya. Gitu. Nah, kalau kita ambil contoh ini dikaitkan dengan apa yang kita dapatkan, apa yang saya harusnya bahas pada minggu lalu, itu seperti ini. Nah, ini merupakan kuadran pendapatan dan juga merupakan kuadran dari pekerjaan. Ya, salah satu ahli kewirausahaan di dunia ini yang bernama Robert Kiyosaki membagi jenis-jenis pekerjaan itu dalam 4 kuadran ini. Nah, kalau misalnya kita lihat yang ini, tukang bakso ini, abang bakso yang ini, dia itu bekerja di sini. Dia yang punya usaha. Ini sama halnya kalau Anda jadi dokter praktek, Anda jadi pengacara, yang praktek begitu sendiri atau bikin firma. Nah, itu Anda yang punya usaha, Anda yang jalankan. Serba bisa pokoknya begitu. Kita tuh yang atur keuangannya, kita tuh yang pasarkan, kita tuh yang manage kita punya pekerja. Ya. Sedangkan kalau misalnya ini bagian yang untuk foto yang ini itu dia sudah masuk di sini. Ya, sudah hampir masuk di sini. Ya, karena bisa jadi abang, kalau yang saya lihat ya, kebanyakan abang-abang yang berpindah dari model seperti ini ke model yang ini itu masih aktif memasak di belakang, aktif untuk memandu karyawannya supaya bisa menghasilkan produk bakso yang bagus dan lain sebagainya. Ya, tapi nantinya kalau misalnya dia sudah mulai memiliki visi, misi dan juga manajemen yang bagus, nantinya abang yang tadi merintis usaha tersebut sudah bisa membuka cabang di tempat lain misalnya, atau membuat sistem di mana dia tidak perlu terlibat secara langsung. Tidak perlu terlibat secara langsung dalam kegiatan bisnis tersebut. Dan bisa jadi kalau misalnya dia punya modal yang lebih,
Bisa jadi dia berinvestasi pada perusahaan bakso yang lain atau abang bakso yang lain supaya bisa punya ruko seperti dia. Nah, itu dia sudah melangkah ke sini, investor. Makanya saya taruh ini di apa namanya, pada materi sebelumnya untuk memberikan Anda gambaran nantinya Anda akan bekerja pada kuadran apa begitu. Dapat uangnya itu dari kuadran apa. Kalau Anda mungkin jadi PNS, ya Anda jadi seperti ini. Kalau Anda masuk di BUMN, sama. Anda masuk di kuadran ini. Tapi kalau misalnya nanti Anda jadi konsultan manajemen, Anda jadi apa namanya, konsultan apa namanya ini, appraisal, oke. Ya, kalau misalnya Anda jadi konsultan appraisal, Anda kerjanya di bagian sini. Anda yang punya usaha. Tapi Anda yang mengerjakan segala sesuatunya. Anda yang memanage segala sesuatunya dengan atau tanpa asisten yang berada di sekitar Anda. Ya, nantinya kalau misalnya Anda ingin mengembangkan produk tersebut, Anda bisa pindah ke sini. Di mana Anda tidak perlu terlibat secara langsung dalam bisnis Anda. Nah, jadi itu merupakan apa namanya, diagram dari pendapatan atau diagram dari pekerjaan yang bisa Anda dapatkan pada saat Anda selesai berkuliah. Nah, untuk pindah dari satu kuadran ke kuadran yang lain sini, misalnya dari pegawai jadi business owner atau yang punya perusahaan dengan sistem yang simple jadi ke sini, karena ini dia tidak perlu apa namanya, agak nyantai lah begitu, maka kalian punya perusahaan butuh visi dengan misi. Nah, visi dan misi itu seperti ini. Ini versi panjangnya, ini visi pengertiannya. Nah, ini juga misi. Silakan Anda baca di materi yang saya sampaikan yang saya upload di lenteranya masing-masing. Tapi versi simpelnya ini adalah seperti ini. Jadi visi itu apa yang kalian ingin raih, apa yang ingin diraih oleh perusahaan atau instansi kalian. Nah, sedangkan misi itu adalah apa yang ingin kalian lakukan. Contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan contoh visi dan misi dari Kementerian Perindustrian, di mana mereka ini ingin menjadi pusat litbang terapan yang berwawasan lingkungan dan berbasis sumber daya lokal, serta penyedia layanan teknis kerajinan dan batik terkemuka. Ini merupakan hal yang ingin mereka capai, predikat yang ingin mereka raih di masa yang di bisnisnya. Ya, sedangkan kalau misinya itu seperti ini, semuanya merupakan kata kerja, meningkatkan kualitas litbang, mengembangkan standar kerajinan, meningkatkan kualitas perkayasaan, mewujudkan pelayanan yang efisien, dan mengembangkan kapasitas kelembagaan. Nah, ini merupakan contoh dari visi dan misi. Yang satu ini, yang satu merupakan hal yang ingin mereka capai di masa yang akan datang, yang satu merupakan kegiatan yang mereka lakukan untuk mencapai hal tersebut. Oke. Ini merupakan salah satu contoh dari visi dan misi. Nah, saya akan berikan lagi contoh yang lainnya seperti ini. Ini merupakan visi dan misi dari jurusan kita, ini jurusan manajemen. Jadi di jurusan manajemen itu mereka punya visi, kita punya visi menjadi pusat kajian pengembangan dan aktualisasi ilmu manajemen berbasis peradaban Islam. Sedangkan misinya itu menyelenggarakan pendidikan, melaksanakan penelitian, dan menyelenggarakan pengabdian masyarakat. Ya. Kalau misalnya jurusan manajemen ini merupakan jurusan swasta atau universitas, kita berada di universitas swasta, maka yang kedua ini, poin 1 dan poin kedua dan bisnis ini, disinilah tempatnya ini jurusan atau fakultas atau universitas untuk meraih keuntungan. Ya, sekarang mungkin Anda membayar untuk masuk di universitas ini atau di jurusan ini. Ya, tetapi itu semua sudah disubsidi disubsidi oleh beberapa oleh pemerintah. Ya.
Sedangkan kalau misalnya kita punya perusahaan yang full swasta, otomatis biayanya bisa jadi bervariasi. Kalau misalnya dia universitas yang peringkatnya rendah, bisa jadi biayanya rendah. Tapi kalau misalnya universitasnya itu predikatnya tinggi, seperti misalnya universitas apa namanya ini, bisa kayak Musoa, ya, kemudian Universitas Kala, kemudian Universitas Bina Nusantara, Ciputra University, itu memiliki biaya masuk yang ya sangat besar, bisa jadi sampai puluhan juta rupiah untuk satu semester. Ya, jadi itu merupakan, dari situ dia bisa menggambarkan apa kira-kira yang mereka tawarkan kepada para mahasiswanya yang menjadi pelanggan-pelanggan mereka. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Udah, Pak. Oke, tapi saya tunggu ya. Bagi yang baru bergabung, saya selamat datang. Ya, saya minta maaf tadi agak terlambat, bukan agak terlambat, memang terlambat sekali ya, sekitar 5 menit. Ya, tapi alhamdulillah kita sudah melakukan kegiatan ini ya, kegiatan proses belajar mengajar. Oke, kita lanjut. Nah, ini merupakan pentingnya visi dan misi, baik itu dari tujuan internal maupun dari tujuan eksternal. Ya, kalau dalam tujuan internal itu seperti ini ya, dia akan membantu kita, orang yang masuk dalam organisasi tersebut, atau orang yang bekerja pada perusahaan tersebut itu, untuk membimbing kita, membimbing pemikiran kita pada isu-isu yang strategis. Ya, kemana kita arahkan ini perusahaan. Ya, terutama kalau misalnya kita ingin perusahaan ini berubah signifikan. Ya. Kemudian visi dan misi selanjutnya itu secara internal itu memiliki tujuan untuk mengembangkan standar kinerja. Jadi kita menetapkan bagaimana standar kegiatan dalam perusahaan tersebut. Utamanya ini bagi perusahaan jasa, karena perusahaan jasa itu memiliki standar yang istilahnya kadang tidak terstandarisasi, begitu. Yang merupakan salah satu perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan barang. Ya. Jadi walaupun kita perusahaan jasa itu kadang tidak terstandarisasi, ada baiknya kita memberikan standar yang tertentu supaya jasa yang kita berikan kepada orang lain itu hampir sama dengan jasa pada orang yang selanjutnya kita layani. Kemudian tujuan lain dari visi dan misi adalah menginspirasi kita sebagai karyawan pada perusahaan tersebut supaya lebih produktif. Kita bisa lebih fokus, kita lebih bisa mencapai tujuan umum dari perusahaan tersebut. Kemudian bagi kita juga visi dan misi ini tujuannya untuk menjadi panduan untuk pengambilan keputusan. Jadi misalnya kalau kebetulan bosnya tidak datang pada saat hari kerjanya, kita bisa mengambil keputusan berdasarkan visi dan misi yang telah dipaparkan. Biasanya kalau visi dan misi ini itu terpampang di dinding-dinding perusahaan. Gitu. Kalau di jurusan itu dia terpampang di dinding jurusan. Kalau di perusahaan lain bisa jadi dia terpampang di papan pengumumannya, di depan kantornya, dan lain sebagainya. Kemudian visi dan misi ini akan membantu untuk membentuk kerangka kerja untuk perilaku yang etis. Artinya ada aturan-aturan yang akan muncul dari visi dan misi tersebut. Dari aturan tersebut, ini akan merepresentasikan bagaimana perusahaan tersebut bisa berjalan. Ya, contohnya kalau misalnya di perusahaannya kayak BRI atau Mandiri, dari visi dan misi tersebut akan turunan aturan berupa pegawai yang bekerja pada perusahaan tersebut itu harus memiliki penampilan yang prima dan meyakinkan. Kenapa? Karena mereka tujuannya menjual produk perbankan. Otomatis kalau mereka punya penampilan yang meyakinkan, langsung misalnya pakai jas,
pakai kemeja dan semacamnya, kemudian rapi, rambutnya rapi, itu, maka produk-produk jasa yang diberikan itu akan produk-produk jasa yang diberikan atau ditawarkan akan lebih menarik. Ya beda kalau misalnya kalau penampilannya urak-urakan begitu. Ya kayak saya sekarang ini ya, karena saya akan bisa menjual barang dan jasa kalau misalnya penampilan saya tidak meyakinkan sesuai dengan produk yang saya jual, gitu. Ya otomatis kalau kita mau berkarir pada suatu perusahaan atau masuk pada suatu perusahaan, kita harus menyesuaikan dengan aturan atau visi dan misi dari perusahaan tersebut. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya ini visi dan misi, pentingnya visi dan misi untuk bagian eksternal ialah untuk meminta dukungan eksternal. Ya, saya kembali dulu kepada ini ya, visi dan misinya perusahaan jurusan manajemen. Ya, jadi kalau tadi saya singgung bahwa pada poin 1 dan poin 2 ini merupakan bagian di mana jurusan manajemen, kalau dia misalnya swasta, bisa menghasilkan uang. Sedangkan untuk poin yang ketiga ini, dia ini tujuannya untuk membuat orang-orang yang berada di sekitar jurusan manajemen atau berpartner dengan jurusan manajemen itu memiliki citra yang baik begitu untuk masyarakat. Karena ini merupakan pengabdian masyarakat. Kalau misalnya kita lakukan ini dalam kegiatan korporat, itu tergolong ke dalam kegiatan marketing, kegiatan humas, di mana kita menjalin hubungan dengan masyarakat itu supaya kegiatan kita itu diperbolehkan untuk beroperasi di daerah tersebut, utamanya bagi daerah-daerah industri. Jangan sampai kita punya perusahaan industri begitu yang mengeluarkan polusi dan semacamnya, sehingga sehingga masyarakat yang ada di sekitar tersebut tidak senang dengan keberadaan kita. Nah, oleh karena itu yang namanya pengabdian masyarakat, utamanya bagi industri, itu sangat penting. Ya, dukungan eksternal utamanya dari masyarakat itu sangat penting. Kemudian ini akan menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan komunikasi yang lebih baik dengan pelanggan, pemasok, dan mitra aliansi. Nah, ini juga masuk dalam kegiatan humas. Ya. Utamanya kalau misalnya Anda kerja di perhotelan, kegiatan humas itu sangat penting. Karena orang-orang hotel tidak aktif memasarkan produknya seperti misalnya orang bank. Mereka itu tidak orang yang menggunakan jasanya itu bukan orang-orang yang kayak seperti kita saja. Itu mereka itu lebih banyak yang menggunakannya itu adalah orang-orang orang-orang kalau di Makassar ya, orang-orang yang berada pada satu instansi. Produk hotel yang paling sering digunakan kalau di daerah Makassar itu adalah penyewaan jasa jasa ruangan. Jadi disewakan untuk pernikahan, pelatihan, kemudian workshop dan lain sebagainya. Itu merupakan poin sellingnya dari hotel-hotel yang ada di Makassar. Sedangkan yang namanya penginapan dan segala macam itu biasanya jadi peringkat kedua dari penyumbang keuntungan dalam hotel tersebut. Makanya untuk meraup keuntungan tersebut, perusahaan utamanya dalam bidang perhotelan itu harus menjalin komunikasi yang lebih baik dengan pelanggannya. Ya. Kemudian selanjutnya kalau tujuan eksternal, pentingnya visi dan misi dalam bagian eksternal itu adalah berfungsi sebagai alat hubungan masyarakat. Ya, untuk membuat visi dan misi ini lebih lanjut Anda bisa baca pada situs ini gurupendidikan.co.id. Nah, saya ingin sebenarnya menjelaskan kalau misalnya Zoom-nya ini cukup lama, tapi karena terbatas dan akan ada pembahasan tentang tugas setelah ini, maka saya akan singkat saja.
Ya, saya akan silakan Anda membaca sendiri. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan tadi? Udah jelas, Ki? Tak putus-putus? Oh, enggak sih ternyata. Oke. Kalau begitu saya lanjut ya, kalau misalnya tidak ada. Nah, setelah Anda mengetahui visi dan misi dari perusahaan Anda atau membuat visi dan misi tersebut, nanti turunannya adalah tujuan. Itu tujuan di situ sudah dirinci bagaimana kita melakukan kegiatan perusahaan dalam satu instansi atau perusahaan. Ya. Nah, kalau misalnya sudah ada itu, nah tentunya kita sudah masuk ke model bisnis atau bagaimana caranya suatu perusahaan bisa memperoleh keuntungan. Bisa dikatakan hampir masuk ke dalam sistem dari bisnis tersebut atau bagaimana caranya bisnis tersebut bisa meraup keuntungan meraup profit ya. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya Anda punya toko di rumah Anda masing-masing atau berjualan kaki lima, maka cara Anda untuk mendapatkan uang itu adalah Anda menyalurkan produk yang Anda beli dari distributor atau penjual grosiran itu ke halayak ramai yang ingin membeli secara eceran. Itu simple ya, dan banyak orang bisa melakukan ini ya. Kemudian ini contoh satu ya, kalau misalnya Anda lebih kompleks lagi, nah ini seperti ini. Ini contohnya adalah game online yang biasanya Anda mainkan, kalau misalnya ada yang Anda mainkan ya. Ya, ini contoh dari game online di mana dia itu membuat aplikasinya gratis, Anda tidak perlu bayar untuk memainkannya. Tetapi di dalamnya ada kosmetik-kosmetik, senjata-senjata, dan juga aksesoris-aksesoris yang bisa Anda beli kalau misalnya Anda ingin memperbaiki karakter Anda. Kalau misalnya Anda ingin lebih lebih tampil lebih gagah lagi atau lebih cantik lagi avatarnya, Anda tinggal beli pakaian misalnya atau senjata atau peralatan-peralatan lain yang bisa membuat Anda lebih keren lagi gitu. Dan harganya lumayan juga ya, hampir sama dengan pakaian dalam kehidupan nyata begitu. Karena ada yang harganya 100, ada harganya 300-an dan sebagainya. Ya. Jadi servisnya gratis, Anda bisa mainkan secara gratis, tapi kalau misalnya Anda ingin kustomisasi, Anda perlu membayar barang-barang yang ada dalam game tersebut. Nah, sedangkan kalau mungkin lebih lebih kompleks lagi model usahanya, maka bisa Anda tidak mencas orang sama sekali untuk menggunakan servis Anda. Seperti ini ya, seperti misalnya Google dan lain sebagainya. Ya, Anda tinggal membuat konten, entah itu artikel kah, entah itu jasa atau semacamnya, dan orang yang menggunakan jasa situs tersebut tidak perlu membayar sama sekali. Nah, siapa yang membayar? Di mana kita mendapatkan uang? Itu dari pengiklan yang mengiklankan barangnya di situs tersebut. Ya, bisa jadi dia cuma taruh saja di situ, kita sudah dibayar. Tapi ada juga pengiklan yang minta bahwa dia butuh dia butuh pelanggan yang masuk ke situsnya begitu. Dia butuh traffic ke website dari penyedia barang tersebut atau penyedia iklan tersebut. Penyedia barang yang diiklankan tersebut. Oleh karena itu, ada sistem yang cuma taruh saja atau taruh iklan pakai banner, ada yang pay per click, ada pay per view saja. Nah, itu merupakan beberapa contoh dari model-model bisnis, ya, di mana caranya bisnis yang kita rintis itu bisa menghasilkan uang. Ya. Selain ini, ada juga model bisnis seperti itu. Ya. Nah, ini mungkin bagi Anda yang berlangganan Indovision, IndiHome, atau Netflix, ya, ini familiar bagi Anda. Intinya adalah seperti ini. Kalau misalnya Anda ingin menonton sesuatu atau memakai jasa sesuatu, Anda kalau misalnya perusahaan tersebut menggunakan jasa subscription, Anda harus berlangganan membayar tiap bulan untuk menggunakan produk tersebut. Ya, ada paket-paketnya juga.
ada juga batasan-batasannya dan ada juga range dari service yang diberikan. Ya, tapi kalau misalnya dia range-nya sampai pada saat itu, Anda sampai dengan kisaran harga seperti itu, Anda bisa gunakan produk tersebut. Nah, kemudian freemium, saya sudah singgung tadi, seperti situs yang tadi ini, nah, itu juga digunakan oleh google.com. Kemudian sebelumnya Google ada yahoo.com, itu dia taruh berita yang cukup banyak pada situsnya, dan dia akan memberikan bayar. Kita yang membaca tidak perlu membayar situs tersebut, tapi yang mengiklan di situs tersebut itu yang akan membayar operasional dari perusahaan tersebut. Ya, sama juga dengan Facebook. Facebook sebagai media sosial itu mencas kita kalau menggunakan media sosial tersebut itu gratis, tetapi orang yang beriklan pada perusahaan tersebut, orang yang iklan pada media sosial tersebut itu akan membayar perusahaan Facebook untuk mengiklankan produknya di situ. Ya, kemudian ada contoh bisnis yang lain seperti franchise, seperti KFC, McDonald, Turki, Baba Cafe dan semacamnya. Itu dia jualannya sebenarnya bukan hanya ayam saja, tapi dia jualannya sistem. Ya, jadi yang punya KFC ini, yang punya McDonald ini, ya, itu dia tidak mengambil keuntungan dari penjualan ayam saja, tapi dia mengambil keuntungan dari penjualan sistem. Setiap kali orang ingin membuka cabang atau ingin membuka restoran KFC yang baru, maka dia perlu membeli sistemnya dari master franchise-nya atau yang punya usaha tersebut. Ya, bayarannya juga lumayan. Sama dengan, saya lupa tambahkan di sini, Pertamina juga masuk ke dalam metode franchise seperti ini, di mana kita tidak hanya menjual makanan atau bensin begitu langsung ke pasar. Bukan hanya dari situ keuntungannya, tetapi dia juga dapat untung dari jualan sistem dari perusahaan tersebut. Nah, kalau misalnya Anda tidak punya dana yang sebesar 1 miliar kah untuk membeli ini, KFC, McDonald dan semacamnya, maka Anda mungkin cocok untuk yang ini, affiliate marketing, di mana di affiliate marketing ini Anda hanya butuh perseverance ya. Anda butuh rajin begitu untuk melakukan iklan di media-media sosial kah atau di situs-situs dan lain sebagainya. Jadi ya karena sudah mau habis, ya, jadi untuk mengetahui lebih lanjut ini merupakan situs yang bisa Anda kunjungi. Ya, silakan Anda kunjungi untuk melihat contoh-contoh dari model bisnis yang ada. Nah, untuk tugasnya nanti saya akan upload ke grup WA-nya. Silakan Anda pelajari. Cuma bedanya dengan yang komunikasi bisnis ini tidak akan saya akan berlakukan metode quiz, karena nantinya pada saat akhir kuliah nantinya akan ada ujian akhir semester yang mungkin formatnya berbeda dengan ujian-ujian biasanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kelemahan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan di ya, karena waktunya sudah mau habis. Oke, terima kasih semuanya. Ya, Pak.